Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Anggita Waris Tiawati. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Semoga videonya bermanfaat ya. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan masih bersemangat untuk belajar ya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam surat lamaran kerja dan penulisan surat lamaran kerja yang sesuai dengan sistematikanya serta pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEBI. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kalian pasti masih ingat ada 9 sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal dibuatnya surat. Kedua, pokok surat yang berisi hal dan lampiran. Ketiga, alamat surat. Keempat, salam pembuka. Kelima, paragraf pembuka. Keenam, isi surat yang di dalamnya terdapat identitas diri, maksud dan tujuan, serta lampiran persyaratan. Ketujuh, penutup surat. Kedelapan, salam penutup. Dan yang kesembilan, tanda tangan dan nama jelas. Kalian tentu sudah mengetahui bahwa ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah bahasa yang baku. Karena meskipun surat ini dibuat oleh individu, namun termasuk surat resmi. Kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini harus efektif, sopan, jelas, dan tidak perlu bertele-tele. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan ini ada 5. Yang pertama, memakai kaidah kebahasaan sesuai bentuk surat standar. Yang kedua, memakai kata-kata yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan. Yang ketiga, memakai bahasa yang sopan. Keempat, isi surat harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Dan yang kelima, tulisan rapi, bersih, dan mudah dibaca. Sementara untuk penggunaan kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan penggunaan kata dan kalimat dalam surat lamaran pekerjaan ini ada 6 jenis. Yang pertama, menggunakan kata ganti tunggal saya. Contohnya, saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak Ibu tawarkan. Yang kedua, menggunakan kata sapaan kedua sebagai bentuk penghormatan. Contohnya, atas perhatian Bapak Ibu terhadap surat lamaran ini, saya sampaikan terima kasih. Yang ketiga, menggunakan kalimat bertujuan. Contohnya, oleh karena itu, melalui surat lamaran ini saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai marketing eksekutif. Yang keempat, menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Contohnya, sehubungan dengan iklan PT Sarana Bagus Perkasa pada koran Pikiran Rakyat edisi 2 Juni 2021, saya sangat antusias untuk segera menyampaikan lamaran ini. Yang kelima, menggunakan kalimat perincian berkaitan dengan identitas diri, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kalimat pengharapan dan ucapan terima kasih. Contohnya, atas perhatian Bapak Ibu terhadap surat ini, saya sampaikan terima kasih. Nah, setelah tadi kalian menyimak tentang kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, sekarang saatnya kita praktik menulis surat lamaran pekerjaan. Penulisan surat lamaran pekerjaan ini harus sesuai dengan sistematika dan kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Hal apa sih yang pertama kali harus kalian tulis dalam surat lamaran pekerjaan? Ya, yang harus kalian tulis pertama kali dalam surat lamaran pekerjaan adalah menuliskan tempat dan tanggal dibuatnya surat. Berbeda dengan surat dinas, surat lamaran pekerjaan ini tidak memerlukan kop surat. Pada bagian paling atas, kalian bisa langsung menuliskan tempat dan tanggal penulisan surat secara lengkap. Contohnya seperti ini. Penulisannya lengkap, tidak ada yang disingkat. Pada bagian akhir tidak diberi titik. Posisi umumnya ada di sebelah kanan tapi bisa juga di sebelah kiri. Yang kedua, kalian harus menuliskan hal dan lampiran.
Setelah menulis tanggal, di bawahnya kalian harus menuliskan hal dan lampiran. Posisinya ada di sebelah kiri. Hal biasanya diisi dengan lamaran pekerjaan dan lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang terlampir. Selanjutnya, kalian tuliskan alamat tujuan surat. Nah, di sini kalian tidak perlu menggunakan kata kepada, langsung saja ditulis YTH atau yang terhormat, kemudian disusul penerima surat lamaran. Biasanya penerima surat lamaran hanya menyatakan jabatan. Kalian hanya perlu menuliskan jabatannya, jadi tidak usah menggunakan bapak atau ibu. Untuk penulisan jalan jangan disingkat. Penulisan alamat usahakan tidak lebih dari 3 baris. Kalian juga tidak perlu menggunakan tanda baca titik pada setiap akhir barisnya. Yang keempat, tuliskan salam pembuka. Sebelum masuk ke bagian isi, tuliskan lebih dulu salam pembuka. Lebih baik kalian menggunakan salam yang universal. Misalnya dengan hormat, ini adalah salam pembuka yang umum digunakan. Jangan lupa tambahkan tanda koma setelah salam pembuka dan tidak perlu ditulis menjorok ke dalam. Yang kelima, tuliskan paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka ini, kalian bisa menuliskan dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya dari koran, internet, atau sumber lain. Contohnya yang seperti ini ya. Yang keenam, kalian tuliskan bagian isi. Nah, pada bagian isi ini ada 3 hal. Yang pertama identitas diri, kemudian maksud surat lamaran pekerjaan, dan berkas-berkas lamaran kerja. Pada bagian identitas, tuliskan informasi yang sekiranya perlu, misalnya nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir dan jurusannya, dan kontak, misalnya email dan nomor handphone. Nah, setelah kalian menuliskan identitas, kalian bisa menuliskan maksud dari surat lamaran kalian. Bisa juga menyampaikan beberapa keahlian atau suatu kondisi yang bisa menarik minat para rekruter. Setelah itu, kalian bisa menuliskan lampiran berkas lamaran kerja, misalnya daftar riwayat hidup atau CV, ijazah terakhir, KTP, sertifikat, SKCK, kartu kuning, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tuliskan bagian penutup. Di bagian penutup ini biasanya berisi harapan supaya bisa diterima dan ucapan terima kasih. Yang kedelapan, kalian tuliskan salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir pasti ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup ini menjadi sangat penting. Salam penutup ini sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yang kedelapan, kalian tuliskan salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir pasti ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup ini menjadi sangat penting. Salam penutup ini sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Seperti ini contohnya. Yang terakhir, kalian tuliskan tanda tangan dan nama. Letak dari tanda tangan dan nama ini ada di bawah salam penutup. Jadi setelah hormat saya, di bawahnya tanda tangan dan nama jelas kalian. Nah, itulah cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Mudah kan? Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini ada 2 jenis. Pertama, surat lamaran yang ditulis dengan cara menggabungkan surat dan daftar riwayat hidup. Dan yang kedua adalah dengan cara memisahkan antara surat lamaran dengan daftar riwayat hidup. Namun dalam praktiknya jenis yang sering digunakan adalah jenis yang memisahkan antara surat lamaran dengan daftar riwayat hidup, meskipun harus 2 kali membuat. Bagaimana? Kalian sudah tahu kan bagaimana caranya menulis surat lamaran pekerjaan? Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas analisis kaidah kebahasaan dalam surat dan praktik menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan tugas yang ada di LKPD. Untuk hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pembahasan terkait kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan dan cara menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.